Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, pagi ini tema yang akan kita bahas masih terkait dengan kajian kuliner. Kalau dulu pertemuan pertama kriteria makanan haram, lalu bulan lalu kita telah membahas tentang menu makanan Rasulullah SAW, dan pagi ini kita akan masuk ke bab adab makan dan minum. Bicara adab makan dan minum, di dalamnya mengandung 3 hal, yaitu yang pertama sifatnya perintah atau wajib, yang kedua larangan atau haram dilakukan, dan yang ketiga sifatnya anjuran. Lalu saya bagi 3 tema ini. Pertama, adab sebelum makan, adab ketika makan, dan adab setelah makan. Kita awali dari adab sebelum makan. Pertama sekali yang biasa Rasulullah SAW lakukan adalah memastikan apa yang akan kita konsumsi itu halal. Halal. Kalau makanan itu asing bagi kita, sebagaimana Rasul, beliau akan bertanya, ini makanan apa? Maka ketika Rasulullah disodori dog dalam bahasa Arab, satu hewan yang kita kenal dengan kadal khas gurun padang pasir, beliau merasa asing dan tidak terbiasa. Maka kemudian Rasulullah meninggalkan karena ada sedikit jijik itu. Tetapi Rasulullah membiarkan ketika sahabat Khalid bin Walid memakan tok. Nah, tok sekali lagi maknanya adalah hewan kadal yang biasa hidup di gurun padang pasir. Maka tidak benar ketika tok dalam hadis tersebut dimaknai biawak. Kalau biawak yang kita kenal itu salah satu jenis hewan bertaring. Maka karena bertaring, maka masuk dalam kriteria hewan yang haram dikonsumsi. Ya, biawak itu kira-kira mirip-mirip komodo, tapi lebih kecil. Kalau lebih kecil lagi toke, kecil lagi cicak. Pastinya dog ini bukan biawak. Bukan biawak. Maknanya apa? Ketika Rasulullah mencegah dirinya dari dog, tapi membiarkan Khalid bin Walid memakan, maka hukumnya mubah. Yang mau silakan, yang nggak mau ya tinggalkan. Seperti itu. Jadi adab yang pertama mencari tahu hukumnya. Ketika kita safar, bepergian, tidak begitu mengenal warung mana yang akan kita tuju, maka ya cari informasi. Jangan-jangan apa yang diperdagangkan, diperjualkan itu menu makanan ada unsur haram. Kehati-hatian kita itu akan dicatat oleh Allah. Bahwa kita memang enggak. Kalau toh nanti kemudian ada pedagang yang curang menyajikan makanan yang mengandung haram, ya itu dimaafkan. Tapi kalau dari awal kita hanya semata-mata mencari murahnya, ada unsur kesembronoan, teledor, gitu, tidak ada sikap kehati-hatian, maka bisa kena hukum dosa. Artinya bisa ada unsur kesengajaan. Kalau sudah ada makanan haram masuk di tubuh kita,
Ya hanya kena hadis ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru aulani. Satu daging dalam tubuh kita tumbuh dari makanan haram, maka api neraka lebih utama baginya. Maka makanan haram itu tidak hanya dari segi harta yang kita peroleh untuk membeli makanan lalu jadi haram, tapi memang ada makanan yang dari segi zat makanannya itu udah haram. Kalau itu kita konsumsi karena kesengajaan, maka ya kenalah itu tadi. Pannar aulahi, neraka utama. Yang kedua, ta'jil pakai ain, ajjala yu'ajjilu ta'jil. Ini satu istilah yang tidak asing, terutama di saat bulan suci Ramadan. Walaupun saya pernah menyampaikan di sini, makna ta'jil ini sering kelilingan ya, dimaknai seenaknya gitu. Hanya dimaknai ta'jilan. Padahal ta'jil itu artinya menyegerakan. Pakai ain. Kalau pakai hamzah ta'jil mengakhirkan. Takmir kalau mengumumkan akan disediakan ta'jil pakai ain. Karena kalau ta'jil itu mengakhirkan, kalau ta'jil pakai ain menyegerakan. Sekali kata ta'jil itu ya menurut saya sih maknanya sering diselewengkan. Ta'jil itu artinya kata kerja menyegerakan, tapi diadaptasi ke bahasa Indonesia maknanya macam-macam. Bisa bermakna pola, bisa bermakna snack. Tak mengumumkan karena sudah ada, silakan para jemaah mengambil takjil. Mengambil takjil. Lalu takjil itu kata kerja menyegerakan. Ya. Tapi kita bisa dimaknai snack, camilan. Silakan ambil takjilnya. Ya ada hubung kaitannya sih, tapi dari segi bahasa itu sudah menyimpang dari arti yang sesungguhnya. Apa maksud dari adab takjil? Adalah untuk menghargai yang masak. Rasulullah nggak pernah membiarkan makanan yang dingin. Orang akan senang ketika disuguhkan hasil masak langsung dimakan. Itu bentuk penghormatan pada yang masak. Maka suami-suami sudah bersyukur dimasakkan oleh istrinya yang seringkali saya katakan tidak ada kewajiban istri masak. Ini sudah dimasakkan, karena nggak cocok lauknya dibiarkan sampai dingin dan dimakan bahkan basi. Maka yang juru masak merasa sakit hati, lama-lama ngambek nggak mau masak itu sah-sah saja. Sudah bukan kewajibannya dimasakkan suaminya, minta macam-macam gitu. Kadang ya suami itu kadang ada yang suka curang gitu ya, maunya enak-enak daging gitu ya, ayam, tapi uang belanjanya kurang, itu kan curang. Curang kayak gitu. Udah dimasakkan tidak dimakan, itu suami-suami yang curang. Rasulullah itu kan apa yang ada di hadapannya ya dimakan, masakan istrinya. Bahkan kalau nggak ada itu puasa kan gitu. Jadi pagi itu masa apa lagi ini deh, nggak ada yang dimasak. Ya udah kalau begitu saya puasa. Itu Rasul, dan itu ditiru oleh sahabat-sahabat. Ke dapur masa apa, nggak ada yang dimasak. Saking nggak ada, ya udah saya puasa. Begitu. Suami-suami itu mesti niru Rasul atau sahabat. Masa apa deh, nggak ada yang dimasak. Ya udah saya puasa, puasa sunnah. Dan pahalanya dihitung sejak niat saat itu. Besok tanya lagi pagi ini sarapan apa deh? Tidak ada yang dimasak. Biasa puasa. Hari ketiga masak apa deh? Tidak ada yang dimasak. Ngapain lah jadi ramai? Uang belanja cukup. Uang tidak masak. Gitu. Jadi saling menghormati.
Jadi Rasulullah itu ingin menyenangkan yang masak, bahkan bohong boleh, gak enak bilang enak. Gitu. Gimana masakan Ade? Enak mas, enak. Mas bohong ya, ya gitu. Masak saya rasa bonus, gitu. Ya kalau ingin masakan istrinya itu selalu enak, ya kalilah sama pembantu catering yang bapak. Suaminya nyetrika gak pernah licin ya nikah sama tukang laundry kan begitu. Sekali suka nuntut istrinya tampil cantik, tapi gak dikasih biaya buat perawatan, minimal seminggu ke Natasha Skincare. Itu baru suami yang baik. Jangan untuk istri tampil seperti kaum selebriti gitu. Tapi jangan kasih modal. Suami-suami yang tua, saya nggak pernah nuntut apapun dari kecantikan istrinya, apa adanya. Sebenarnya beli juga sih saya. Ya saya sering mengatakan tampil apa adanya, sering-sering wudhu lah kalau itu akan melembabkan permukaan kulit. Ya itu untuk ini aja sih, untuk menghibur istri saya. Dulu saya ya nggak ada kalau dosen terus istrinya minta perawatan rutin ke Natasha Skincare ya bisa mati berdiri saja. Ya pernah istri minta apa anting, kamu jilbaban udah kelihatan, udah usah. Jadi banyak sekali alasan saya. Lain buat bikin nanti pakai anting buat apa kalau udah pakai jilbab? Ini ada istrinya di situ. Saya dulu, walaupun saya dulu ngelamar istri itu ya gambling juga, itu kan jilbaban terus, tidak pernah tahu saya. Itu sebenarnya dalam kajian syariah itu goror, sesuatu yang nggak jelas. Bahkan selain ngelamar orang itu harus terlihat kan. Nah ini Pak Simpan kan awalnya itu ragu, jangan telinganya cuma satu gitu. Atau pas malam pertama rambutnya botak, itu kan tidak tahu. Gorong juga awal-awal, tapi ya sudahlah, tawakal ini ya alhamdulillah. Ya. Nah jadi segera. Kemudian berikutnya mencuci tangan sebelum makan. Al-wudu qabla ta'am, itu ada hadis seperti itu. Cuci tangan. Jadi sekian ratus tahun yang lalu, 1500 tahun yang lalu, sebelum Menteri Kesehatan mengajarkan kita bagaimana cuci tangan, kita itu sudah punya doktrin ajaran Islam bagaimana menjaga cuci tangan. Karena nanti buat makan, memang tidak ada larangan pakai sendok, pakai garpu, dan pakai pisau kalau makan makan stick gitu ya, American stick kalau tidak apa-apa. Tapi karena umumnya menu makanan Rasulullah itu pakai tangan, ya cuci tangan. Dan itu lebih steril sebetulnya daripada sendok. Kalau kita ngadir acara prasmanan itu kan sendok garpu itu dari pihak catering, kita kan tidak tahu apakah sendok garpu itu bekas dipakai oleh orang yang punya penyakit hepatitis B, C sampai D gitu kan. Itu kan bisa nular. Tapi kalau pakai tangan sendiri kan kita yang pastikan kita suci. Aku pernah setelah cuci tangan terus tangannya jatuh itu kan ya cuci lagi. Tapi kalau garpu, sendok jatuh itu kan bisa gak jujur tukang cateringnya atau pemilik warung. Cuci tangan. Kemudian baca basmalah. Hadis yang asli itu bukan asli. Artinya hadis aslinya itu basmalah itu. Bismillah. Jadi di hadis riwayat Tabrani Bismillah. Apa boleh lengkap Bismillahirrahmanirrahim?
itu Ibnu Taimiyah membolehkan, Imam Nawawi membolehkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena hadisnya ada sebutlah nama Allah. Maka Bismillahirrahmanirrahim itu kan yang bagian dari nama Allah. Bismillah, Allah itu nama Allah. Ar-Rahman itu nama Allah dalam bahasa. Ar-Rahim juga nama Allah. Ar-Rahman itu yang maha penyayang, Ar-Rahim yang maha menyayangi. Atau Ar-Rahman maha pengasih, Ar-Rahim yang maha mengasihi. Nanti mungkin suatu saat saya ngisi tentang kajian Al-Asmaul Husna. Jadi terjemahan dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang itu kurang tepat. Karena Ar-Rahman itu zat Allah yang maha penyayang. Kemudian Ar-Rahim itu perbuatan Allah yang menyayangi. Maka terjemahnya dengan menyebut Allah, nama Allah yang maha pengasih dan yang lagi maha mengasihi, atau yang maha penyayang lagi maha menyayangi. Karena Ar-Rahman itu zat, Allah itu bawahnya saya, kalau Ar-Rahim itu perbuatannya. Oke, itu soal terjemah. Nah, jadi baca basmalah itu boleh Bismillah, boleh Bismillahirrahmanirrahim, boleh. Tapi kalau bicara mana yang lebih afdol, lebih utama, yang mana yang afdol? Yang afdol itu Bismillah. Bismillah baru makan, Bismillah baru minum, seperti itu. Itu yang afdol. Karena memang mayoritas ulama mengatakan begitu. Walaupun Ibnu Taimiyah membolehkan lengkap Bismillah, sama dengan wudhu kan. Wudhu itu disunahkan baca Bismillah. Itu dalilnya begitu, Bismillah. Boleh Bismillahirrahmanirrahim, tapi bicara mana yang dalil yang aslinya Bismillah. Nah, ketika Rasulullah menegur Salamah masih kecil waktu itu kan pernah beliau itu menikah dengan janda namanya Ummi Salamah, punya anak Salamah. Ummi Salamah itu ibunya Salamah. Nah, Salamah masih kecil, ada makanan lari-lari ambil. Maka kata ya gulam, wahai anak kecil, kata Rasul, samillah, sebutlah nama Allah, wa kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalika, dan makanlah yang terdekat, artinya yang di hadapan. Itu ada 3 adab dalam satu hadis. Baik, pertama yaitu basmalah. Bagaimana kalau lupa? Ada 2 kondisi. Kalau lupanya makanan belum habis, maka tetap membaca Bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Bagaimana kalau setelah makan selesai lalu lupa baca basmalah? Ya sudah, wis kado itu, ya tidak usah. Kecuali diulang makannya, religi. Tapi ya artinya besok-besok jangan lupa, kira-kira begitu. Kalau masih ada sisa makanan, maka masih ada waktu untuk baca Bismillah awal. Kalau kita membaca Bismillah ketika mau makan, maka makanan itu akan jadi racun bagi setan. Setan pun akan berbicara pada teman-teman setan yang lain, kalian hari ini tidak ada jatah makan, karena si yang mau makan itu memberi racun dengan bacaan basmalah. Kalau kita mentradisikan yang kecil-kecil seperti ini, itu efektif untuk mengusir jin-jin jahat. Kita tradisikan. Maka Umar bin Abdullah, beliau itu kalau ingin cari pahala, minum itu berkali-kali. Bismillah, alhamdulillah, terus Bismillah. Dan Rasulullah kalau menenggak air, mergo ya minum air lah itu dalam bilang ganti 5 kali, 7 kali. Dan Umar bin Abdullah bin Umar kalau minum itu minum Bismillah, terus kita alhamdulillah, terus minum lagi Bismillah, berkata dengan satu perbuatan minum dia bisa menabung sekian pahala, gitu. Dan itu racun bagi setan. Termasuk ucap salam ke rumah, masuk rumah walaupun tidak ada orang, kita sendiri ucapkan aja assalamualaikum. Itu hadis. Maka setan
Saya juga akan berkata ke teman-temannya, hari ini kita tidak ada penginapan di rumah. Hanya pergi, tidak. Ketika makan si penghuni rumah, bismillah. Hari ini kalian tidak ada jalan. Kalau kita makan, minum nggak ucap bismillah, maka setan ikut makan, menikmati makanan. Termasuk mohon maaf suami istri ketika melakukan ikhtiar, melakukan hubungan kerja bakti, itu kalau nggak baca bismillah, setannya ikut menyelinap di balik selimut. Mau kalau ada anak-anak nakal, bisa jadi itu tidak seluruhnya kesalahan anak itu. Bisa jadi orang tuanya ikut andil di dalam menakalkan anak. Sejak awal ikhtiar ingin mencetak generasi bangsa itu, tidak baca bismillah. Kan ada doa, ya minimal bismillah. Saya lupa doanya. Doa. Ya, baca bismillah. Maka ada hadis mengatakan kullu amrin la yubda bismillah fahuwa akhtah. Setiap perbuatan tidak awali dengan baca basmalah, maka dia terputus, keberkahannya itu tidak ada. Seperti itu. Maka diawali dengan bismillah. Seperti itu. Kemudian adab saat makan. Makan minum dengan tangan kanan. Sebagaimana hadis tadi, nasihat Rasul kepada Salamah masih kecil, kul biyaminika, makanlah dengan tangan kanan. Ini persoalan serius lah. Kata Rasul, di sini ada terjemahnya. Hadisnya begini: la yaqulanna ahadun minkum bishimalihi wa la yashrabanna biha. Fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Jangan sekali-kali kalian makan dengan tangan kiri. Juga jangan sekali-kali minum dengan tangan kiri. Sungguh setan itu makan minum pakai tangan kiri. Ini satu larangan yang bersifat wajib. Maka ulama mengatakan dalam persoalan makan tidak ada toleransi bagi yang kidal sekali. Okelah kalau dia bekerja, menulis, melakukan dengan tangan kiri, itu pun harus diterapi sebetulnya. Tetapi sekidal apapun soal harus kanan. Karena setan makan dengan tangan kiri, minum banyak. Nah ini masih sering terjadi. Mohon maaf, mungkin di antara ustaz sekali kalau melihat kalau ustaz atau kiai makan lipat tangan kiri, ya tidak respect lagi. Karena ini persoalan dasar. Ini perintah dan hukumnya wajib. Kalau mau kerja ngambil tangan kiri juga pantas. Mungkin ada suku tertentu masih suatu pakai tangan kiri itu dianggap masih kepada anjing gitu kan. Bahkan itu maknanya sangat menyakitkan. Jadi makan minum pakai tangan kanan. Kalau kidal ya diterapi. Itu makan minum dengan tangan kanan. Oh ya, untuk baca bismillah Bapak sekalian disuarakan. Bismillah, termasuk mendidik anak-anak kita baik baca bismillah. Bahkan ada doa lengkapnya itu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Saya saking seringnya hafal ya, karena sering makan, ya sering doa. Waktu penutupan acara halal bihalal juga, Allah di Madiun. Lantas ya, ternyata yang keluar doa makan. Padahal lagi doa serius lagi. Udah guru-guru di daerah sana ada. Terus lantas kok tiba-tiba Allah balik mana? Ternyata fima razaqtana. Ditanya doa makan, belum batin setir ya. Ganti doa yang lain. Pasangan ya, untungnya rada nyambung kan ini acara makan-makan. Tapi ya gak pas juga. Masuk doa
ketika doa minta apa yang keluar doa makan, saking seringnya. Kemudian makan dari pinggir, tidak dari tengah, dari pinggir. Mohon maaf, nanti ketika Rasulullah ini adab setelah makan, itu kan 3 jari, jari tengah, jari telunjuk, jari jempol, gitu. Rasulullah kan menjilat. Mana yang pertama kali dijilat? Yang tengah, gitu. Yang tengah, terus telunjuk, lalu jempol. Karena kalau jilat yang terus 3 tangan, 3 jari ini kotor, kalau jempol dulu malah yang jadi tengah itu kotorannya kena mata. Jadi yang ini dulu yang tengah, seperti itu. Kenapa harus kanan tadi dan dijilat? Karena di 3 jari ini mengandung, kalau ilmu kesehatan, ada enzim dan nas, dapat mengikat bakteri yang kita makan. Kalau bahasa hadisnya ada keberkahan dan kita nggak tahu ada di jari yang mana yang berkah, seperti itu. Maka Bapak sekalian, kalau sunnah Rasul ini dijalankan, setiap makan itu jari terus dijilat, itu kita hemat sabun, sabun wings dan lain-lain. Yang katanya merek Yahudi. Malah kalau dalam penelitian, limbah terbesar itu dari dapur. Termasuk sabun-sabun mengalir ke sungai, matilah itu nener-nener ikan lele di sungai. Padahal kalau bumbu-bumbu itu dijilat, baru cuci tangan tanpa sabun. Nah, dari mana tradisi pakai sabun? Itu kan pakai garpu, ada nanya garpunya di sabun segala macam. Nah, itu memang ada bahasanya orang yang itu konspirasi Yahudi, tradisinya orang asal dibikin ala begitu makan. Hanya apa ada ketergantungan ke sabun. Namun penelitian limbah di sungai itu terbesar itu alirannya dari dapur-dapur, termasuk sabun. Maka dari pinggir, kalau jilat ya dari yang termuda itu jari tengah. Jadi kalau makan bubur nggak dari tengah, tapi dari pinggir begitu ada. Ini mungkin tidak wajib dan tidak apa, tapi ada. Kemudian memungut makanan yang jatuh, gitu. Tapi lihat-lihat makanannya. Kalau bubur jatuh ya nggak usah diambil lagi. Kacang hijau jatuh terus diambil satu-satu dimakan. Ya kalau misalnya kacang gitu kan masih bisa, baru 5 menit, nah, bisa diambil. Itu sunnah Rasul. Mungkin ungkapan 5 menit terinspirasi dari hadis, harus dimakan. Atau kalau misalnya mentega dihinggapi coro atau tikus, ya buanglah atasannya itu, kan masih bersih, itu dimakan. Gitu. Itu cara sunnahnya begitu. Dan kita itu termasuk orang-orang yang mubazir. Indonesia itu termasuk yang penyumbang sisa-sisa makanan. Bayangkan Bapak sekalian, kalau kita makan nasi, kita pernah bersih, pernah. Kayaknya yang betul-betul nyunah ya, saya mungkin percaya. Tapi kebanyakan kita, saya sendiri juga kadang menyisakan. Padahal kalau kita hitung 1 kilogram beras itu ada berapa butir? 50.000 butir. Penduduk kita 210 juta jiwa. Anggaplah yang doyan makan nasi itu 150 juta. Setiap makan ninggalin 1 butir. Kali tadi berapa kilo? Itu kalau makan sekali. Kalau sehari 2 kali, total itu kira-kira ada penelitian ada 500-an lebih ton sisa makan. Itu kalau 1 butir. Kalau di-cross dengan uang berapa triliun. Kita di sini takdir, sementara di tempat lain di Afrika, mungkin di Gaza, nggak bisa makan. Wala tubadziru fa innal mubadzirin kanu ikhwana syaitan.
Orang-orang yang boros takdir begitu itu saudara saya. Seperti itu. Saya berusaha makan itu dihabiskan. Memang ada tradisi mungkin di Jawa. Jadi kalau dihabiskan tuh kesannya kemaruk, rakus, kama. Yang kama itu kalau ini dijilat itu kama. Tapi kalau diambil itu kembali ke hukum dasar Pak. Bahwa Rasul itu gak mau menyisakan sisa makanan, dihabiskan. Cuman jangan dijilat juga, itu baru jorok. Makan rujak karena bumbunya cocok dijilat, daun pisangnya itu dijilat sampai tusuk daunnya dimakan. Dan ada cerita ada seorang bos bawa pelayannya ke restoran. Apa yang dimakan tuannya, ya pembantunya pelayannya itu ikut makan. Semuanya dimakan. Tuannya makan apa dia ikut makan. Terus ditanya sama tuan, gimana masakan restoran? Enak apa? Enak tuan, semuanya enak. Cuman yang terakhir tadi, jadi ketika tuannya ngambil apa, dia ikut makan. Terakhir tuannya itu ngambil tusuk gigi. Ditanya, gimana makanan restoran? Enak semua tuan, kecuali yang terakhir rasa bambu. Itu tusuk gigi dimakan. Kemudian tidak sampai kenyang. Rasul kalau makan itu kan di bawah, duduk, tidak jongkok ya. Kalau jongkok nanti minum atas keluar bawah kan. Jadi kaki kirinya diduduki, terus kaki kanannya itu kayak di di ke atas kan gitu-gitunya, lalu kayak dekat ke perut. Ya kayak gitu Pak. Terus lututnya itu ke perut. Itu sebetulnya untuk nahan supaya nggak masuk semua gitu. Jadi yang kiri diduduki gitu ya, untuk bikin portal di sana kan gitu ya. Terus yang kaki yang kanan itu nyentuh ke perut ya. Nah itu makannya berarti itu kalau nggak seperti itu makannya banyak, nggak berhenti seperti itu cara Rasul. Rasul itu kan nggak sampai kenyang kalau makan. Kalau kenyang ya berat, buat masjid itu berat. Nah, seperti itu. Apa aku malas? Dan Rasul tidak makan kecuali lapar gitu ya. Jadi bawahnya nikmat aja makan. Alhamdulillah yang belum punya penyakit makan apa aja enak. Orang kaya kalau ada penyakit ya makanan itu seperti orang miskin. Kaya raya tapi ini asam urat itu kolesterol. Ini masuk restoran mewah yang dicari dada jago misalnya. Sementara driver sopirnya makan sate. Kalau ditanya mana yang kaya itu driver ya. Karena dia bisa makan apa. Enak kalau nggak punya penyakit. Saya alhamdulillah itu belum ada pantangan. Bisa makan apa aja. Jadi lele. Karena masalahnya yang suram. Orang Indonesia itu kreatif lagi masakannya. Rebung dimasak. Orang Indonesia itu sampai batu itu sampai bisa dikukus dan dimakan. Kalau Indonesia itu kreatif. Saya pernah tinggal di luar itu ya enggak kreatif. Terus masakannya itu aja. Jenis kerupuknya satu itu sampai sekian tahun di sana kuliah. Cuma kita macam-macam sampai buah-buahan aja dijadikan kerupuk. Keripik buah. Tidak mencela makanan, tidak Rasul. Kalau nggak mau tinggal, kalau suka makan. Jangan menjelek-jelekkan makanan. Sampai orang dihina-hina itu makanan. Ini makanan apa ini? Pas nggak ada orang habis. Itu keseli orang kayak gitu. Ini nggak suka. Kalau suka makan, nggak suka ya ditinggal. Seperti itu.
rasakan. Bahasa hadis itu Rasulullah kalau nggak sempat menjilat sendiri, dijilatkan ke istrinya. Dan itu dia seumur-umur sejak awal nikah belum pernah menjilatkan jari ke istri. Gitu. Lihat muka saya saja mual-mual, kok jilat jari-jari muntah. Gitu. Dan saya belum pernah disuruh menjilatkan jari istri, saya tidak pernah. Tidak mau. Waktu mantenannya tidak mau lagi. Waktu masih bau-bau manten aja nggak mau, apalagi udah manten baru. Seperti. Tapi Rasul kalau makan selalu rame-rame, ya minimal dengan istrinya. Tak pernah Rasulullah makan sendiri. Tak pernah Rasulullah makan di atas kursi. Karena Rasulullah ingin makan seperti cara orang miskin, duduk di bawah tadi, dan dengan rame-rame 5 orang, 7 orang yang sama. Dan Rasulullah selalu makan dengan istrinya. Karena dalam keberjemaah itu ada barokah. Karena ada dulu sahabat makan nggak kenyang-kenyang, lalu lapor ke Rasul, ternyata dia kalau makan sendirian. Maka suruh makan rame-rame, berkah mengenyangkan. Jadi jatah makan rame-rame berdua bisa mengenyangkan 4 orang. Jatah untuk 4 orang makan rame-rame bisa mengenyangkan 8 orang. Dan itulah namanya berkah. Fil jama'ati barokah, dalam kebersamaan itu barokah. Nah Rasul juga minum pun itu 1 gelas berdua, itu masuk dalam bab suami romantis. Jadi 1 gelas itu berdua, dan Rasulullah selalu mencari bekas bibir istrinya. Di mana letak kaki minum, di situ Rasulullah minum. Itu kan romantis lah. Coba suami-suami sekarang tahu istrinya minum dari gelas itu, malah pinjam gelas tetangga. Alasannya takut rabies, ditanes segala macam. Itu Rasul itu ya minum dari bekas. Ya minimal kita gak usah jijik lah, bekas sendok suaminya, bekas sendok istrinya, mungkin gitu. Jadi Rasulullah tuh minum di bekas bibir. Nah yang repot itu yang jomblo. Jomblo itu mau minum bekas bibirnya siapa? Ya bekas bibirnya Pak Tukang. 3 jari, oke. Itu ya 3 jari, dan ada di 3 jari yang kanan yang namanya enzimnya nas. Kecuali memang darurat ya, luka bakar, tangan kanan yang buntung dan lain-lain, stroke. Dan yang suka sering stroke itu seringnya suami-suami ya. Suami-suami yang kena stroke. Karena istrinya selalu bawa stroke dari mall. Pulang-pulang suaminya stroke. Jadi kalau suami istri lagi gabut gitu, gampang itu bawa ke mall gitu kan. Sampai rumah suaminya gabut. Jadi kalau ada suami gandengan tangan sama istrinya itu bukan karena mesra itu. Kalau nggak digandeng, apa aja diambil itu. Menurut penelitian, suami istri pergi ke mall, istri itu langsung cek harga, suami ngecek kasirnya. Gunakan tahu pisau saja tidak ada masalah. Kalau makan American stick misalnya, tetap diiris-iris kecil-kecil, tapi tetap menyuapkannya itu pakai garpu, pakai tangan kanan. Jangan kita iris-iris sendok pakai pisau tangan kanan, garpu tangan kiri, lalu punya apa ini? Mohon maaf ya, sampai kalau makan tahu isi lah, tahu berontak itu kan ada cabai. Padahal kan cabai tangan kiri, gitu. Terus tahu tangan, itu sudah nggak benar juga. Ya tetap harus tangan kanan semua. Ya tahunya terus sampai cabainya. Ya kalau bisa dijepit tahu sama cabai dalam satu waktu tidak apa-apa. Atau cabainya taruh lah. Masa mau takut diambil tangannya kan? Ditahu baru cabai. Jangan kanan kiri. Atau makan soto pakai kerupuk, pakai kerupuknya tangan kiri. Tetap tidak boleh kanan semua. Ditaruh lah kerupuk. Atau
tertitip sebelahnya. Kemudian makan daripada orang kafir tidak ada masalah, kecuali itu bekas makanan haram ya. Termasuk nggak boleh makan terbuat dari emas dan perak, tidak ada masalah. Kecuali lihat dulu menunya dia apa. Kalau menunya Homer, nah itu tidak boleh. Makan berjemaah tadi saya sampaikan itu berkah. Jangan makan paling jahat. Kalau ada resepsi undanglah semua kalangan, menengah, atas, kelas bawah. Kalau kita punya acara prasmanan yang diundang hanya orang-orang kaya, itulah jamuan terjahat. Kok yang diundang hanya orang-orang kaya? Diundanglah semua. Justru yang lebih butuh makan itu yang orang-orang yang miskin, yang mohon maaf. Malah orang-orang kaya tadi juga yang makannya disisa-sisa itu. Dan padahal satu butir bisa 500-an ton kalau sebulan gitu. Kalau sehari bisa 3 ton. Mubazir. Orang kaya itu gaya makan. Kadang separuh. Makanya kalau prasmanan tuh ambil secukupnya. Jangan mentang-mentang udah bayar amplop pernikahan, wah tua. Jadi kalau enggak keliling di tempat prasmanan, kalau enggak 7 kali enggak mau pulang, seperti tawaf, seperti secukupnya. Terperlu itu jatahnya yang 1 porsi. Saya juga begitu, ambil yang paling suka 1 porsi pulang daripada berlebih-lebihan sakit. Maka saya beri terakhir Bapak, ini perbedaan pendapat, tapi intinya ya kalau bisa duduk ya duduk. Tapi Rasulullah ya pernah minum air zam-zam itu berdiri. Ini ada dalil yang mengharamkan, termasuk Imam Syafi'i itu makan minum sambil berdiri itu sangat dibenci. Tetapi di kasus yang lain Rasulullah pernah disaudari air zam-zam minum sambil berdiri, sehingga sama-sama kuat. Dalil sama-sama kuat. Nanti di tempat-tempat prasmanan tidak ada kursi, ya tidak apa-apa berdiri. Begitu. Jangan kemudian jongkok. Rasulullah enggak mencontohkan jongkok. Daripada jongkok kan mendingan berdiri. Jongkok minum atas bawah keluar, minum atas bawah keluar. Kalau jongkok, yang Rasulullah contohkan kan duduk bukan jongkok. Lebih parah kan sebetulnya kalau jongkok. Jadi soal boleh berdiri atau tidak, perbedaan pendapat, dalilnya sama-sama kuat. Tapi kalau memungkinkan duduk ya duduk, karena secara medis kalau minum sambil duduk itu ada filter di dalam. Tapi kalau memang nggak disediakan kursi, ya berdiri seperti itu. Itu orang boleh beda. Tapi kalau soal makan kanan atau kiri wajib kanan. Tapi kalau berdiri atau duduk perbedaan pendapat ulama. Walaupun mayoritas mengajarkan duduk seperti itu. Saya kira itu Bapak sekalian, fikih kuliner. Saya nggak tahu fikih kuliner ini yang terakhir mungkin akan datang fikih kesehatan. Kemudian mungkin kajiannya fikih kontemporer, mungkin fikih kesehatan, mungkin nanti fikih pokoknya fikih yang dekat dengan kehidupan saya. Mungkin yang akan datang fikih kesehatan. Hukum berobat itu apa? Karena sebagian orang itu ekstrim. Ada orang yang nggak mau berobat, gitu kan? Karena kalau berobat berarti tidak tawakal Allah, tidak tahan. Itu saya kira pemikiran yang perlu diluruskan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, Allah bisa. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Assalamualaikum